Apa sih salahnya Pak Karno? Apa sih salahnya Pak Harto? Dan Pak Karno orang baik, bijak. Pak Harto orang baik. Tanpa Pak Harto pembangunan nasional tidak jalan. Berpikiran positif menghasilkan yang maksimal. Berpikiran negatif menghasilkan penyakit dan cepat mati. Kan gitu kan dia. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita orang tua kita yang selalu semangat menegakkan Pancasila di Pertiwi ini. Sama orang tua saya juga, Kang Dendi, alhamdulillah berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk sama-sama kita membahas bagaimana bangsa dan negara kita ini ke depan. Jadi alhamdulillah malam ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan ini semua menjadi manfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu bahwasannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada statement yang mengatakan kita harus merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk mereview kembali bahwasan dulu ketika kita sekolah itu dibacakan Undang-Undang 1945, kemudian Pancasila secara rutinitas diberlakukan pada setiap minggunya pada saat penaikan bendera maupun penurunan bendera. Mungkin sekilas kita review kembali apa sih makna yang terkandung dalam Undang-Undang 1945. Boleh saya bacakan ya sahabat-sahabat semua. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa kita semua sering membacakan itu. Jadi kalau saya flashback nih ayah, Kang Dendi, semasa saya sekolah itu nggak luput dibacakan gitu pada setiap minggunya, pada saat penurunan bendera, penaikan bendera. Tapi makna daripada Undang-Undang Dasar 45 ini sendiri, kita ini kayaknya mulai apa ya? Kayaknya nggak ada artinya itu undang-undang dibacakan begitu. Nah, mohon kiranya karena memang ini perlu pembahasan lebih jauh gitu ya ayah, Kang Dendi. Kita ini ya kembali lagi jas merah. Ya kan, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Tapi hari ini itu semua sudah terlupakan. Hanya ada hanya ada di dalam ucapan, tapi dalam tindakan tidak dilakukan. Kira-kira mohon pencerahannya nih ayah, Kang Dendi, khususnya buat kami nih yang muda-muda gitu, untuk menumbuh kembangkan semangat juang itu seperti apa sih gitu. Kira-kira seperti itu ayah, Kang Dendi sehat selalu ya. Alhamdulillah. Jadi saya membacakannya merinding kan, ya merinding sekali karena
apa ya, berapa tahun, saya 34 tahun hadir gitu, dari kecil kemudian disekolahkan, diberi ilmu pengajian, ilmu agama gitu. Lihat kondisi saat ini luar biasa miris, prihatin gitu. Dari mulai problem ada orang tua yang memang berlaku kasar kepada anak atau tidak beretika, kemudian guru, orang tua, antara murid dengan guru, dengan orang tuanya, atau dengan sebaliknya dan kawan begitu. Kayaknya ini di luar daripada peradaban begitu. Kembali lagi sama apa Rasulullah diturunkan itu kan untuk memperbaiki akhlak gitu kan. Kalau kembali pada sejarah bangsa, kayaknya itulah prihatin, intinya saya prihatin gitu sebagai anak bangsa ya, kondisinya seperti ini begitu, kejahatan terjadi di mana-mana karena mungkin ilmu agamanya pun kurang diberlakukan begitu kan, hanya ada di ucapan, guru-guru ngajinya pun ya sejauh ini yang saya lihat orang kebanyakan mementingkan jasmanianya, jadi ketika sekolah hanya ilmu formalnya saja, tapi ilmu dia punya biar menjadi manusia beradab khususnya, kemudian memotivasi diri untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, itu sepertinya ya berkurang begitu. Kira-kira kalau kita sinkronisasikan antara ilmu agama, ilmu kenegaraan ataupun ilmu-ilmu yang memang bisa membuat manusia ini menjadi lebih baik, kira-kira seperti apa sih pandangannya begitu, Ayah dan Kang Dendi? Gak apa-apa gini nak ya. Jadi tadi kita dengar yakni tentang preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar. Orang sekarang banyak membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kenapa tahu-tahu ke Undang-Undang Dasar? Siokianya dipelajari yang pertama dulu. Ya kan nggak mungkin kita bicara tentang sila yang kedua tanpa sila yang pertama. Bicarakan sila ketiga tanpa sila kedua. Dan seterusnya. Kehidupan adalah perjalanan menuju kematian. Di dalam hidup apa sih yang kita kerjakan? Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan apa? Cerita perjalanan hidupnya dan mengukir sejarah. Nah, di sinilah bangsa kita ada karena perjalanan bangsa. Negara ini ada karena bangsa. Nah, jadi kita ini kalau kita runut ke belakang, berkali dari peristiwa Pramu Erlangga, terbentuklah Jenggala dan Kediri, berkembang Kediri, akhirnya Tumapel, Singosari, Mojopahit, Demak, dan seterusnya sampai sekarang. Inilah never let me story, jangan sekali-sekali dilupakan sejarah. Nah, sekarang kita hidup di masa kini karena ada masa lalu. Tentunya kalau orang itu berpikir dengan berakalkan sehat, berotakkan waras, siokianya kembali pada dasarnya. Tadi kita dengar sama-sama tentang preambul, didorong dengan keinginan luhur. Nah, keinginan luhur. Kakek-kakek kita berkata merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yakni Ik hal van Nederlander was. Itu salah satu yang pernah diucapkan oleh Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Wardi bin Raden Mas Suryaningrat. Lepas dari belenggu penjajah, merdeka dalam segala hal, merdeka globalisasi universal ini. Jadi bukan hanya merdeka tapi seluruh secara kapal merdeka. yakni cerdas, intelektual, dan berbudi pekerti yang luhur. Ingar somangun karso, ing madyo sungtulodo tuturi hadayani. Tetapi ini bisa terjalin, tapi punya dasar lagi. Suci tata mesti tunggal. Tapi ini bisa terlaksana karena sudah punya fondasi dulu di abad ke-12 disuarakan. Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruah. Nah inilah harus kita lihat ke belakangnya dulu. Jadi sekarang kita di dalam era NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggak ada Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa RI Republik Indonesia. Nggak mungkin ada RI tanpa
Republik Indonesia Serikat. Dulu kita pernah menjadi Republik Indonesia Serikat yang terdiri daripada 7 negara bagian, berarti 7 pemimpin kita, 7 kepala negara atau perdana menteri. Kalau presidentil berarti presiden, kalau parlementer berarti perdana menteri. Nah inilah orang lupa, tahu-tahu bicara undang-undang, tapi nggak pernah membahas apa yang tertuang di dalam preambul atau pembukaan undang-undang dasar. Nah di sini, jadi kita berbicara ya step by step lah, mana dulu yang kita kerjakan. Taunya oh dia salah, oh dia benar, padahal orang itu hidup butuh strategi. Dalam pertempuran itu butuh strategi untuk kemenangan. Ini visi, aku datang, aku lihat, aku menang. Bagaimana kita bisa menang kalau kita tidak punya strategi yang baik? Nah, punya kekuatan, menjalin persatuan dan kesatuan. Yang sepengetahuan ya, bapak-bapak bangsa ini, para pendiri Republik ini, para pejuang kusuma bangsa, setelah era kemari, yang kita tahu, ya, yang dekatnya aja nggak usah jauh-jauh lah. Siapa sih Pak Karno? Siapa sih Pak Sekarmaji Kartosuwiryo? Siapa sih Pak Musuh? Siapa sih Pak Tan Malaka dan lain-lain? Beliau-beliau ini orang manusia-manusia hebat, manusia-manusia pilihan. Barangkali sampai detik ini belum ada manusia-manusia, orang-orang seperti beliau. Karena manusia pilih tanding ini. Jadi kakek kita, leluhur kita orang-orang hebat. Nah, kita harus akui itu, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan bangsanya, bukan mengerdilkan. Kita lihat sama-sama. Dulu ada guru bangsa yang bernama yakni Pak Haji Umar Said Cokro Aminoto. Pak Haji Umar Said Cokro Aminoto punya murid-murid yang luar biasa. Satu diantaranya Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Muso, Bapak Sekarmaji Kartosuwiryo atau Bapak Tan Malaka. Nah, ini cuma untuk mewujudkan bangsa ini merdeka bagaimana gitu, dan mewujudkan negara. Nah, syarat-syaratnya berdiri negara kan ada wilayahnya, ada pemerintahnya, pemerintahan, ada rakyatnya. Nah, beliau satu guru tetap Pak Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ceritanya nanti panjang. Ceritanya panjang, ya kan? Jadi kita ambil pendeknya aja. Jadi mewujudkan para pejuang-pejuang. Dengan berjuang, bangsa ini merdeka, pengorbanan tidak sedikit. Pengorbanan yakni darah, dengan jiwa dan raga, materi tidak ketulungan, tenaga tidak hitung-hitung. Inilah pejuang-pejuang saat yang benar-benar sejati. Beliau itu berjuang untuk memberikan bangsa itu tanpa pamrih, tanpa bayaran. Coba sekarang kita lihat, mau tentaranya, mau polisinya, mau aparatur sipil negara, kalau nggak digaji nggak mau jadi itu semua. Kalau dibilang orang bayaran nggak terima, tapi kalau tanggung bulan kapan gajian gue ya kan gini ya. Tapi bapak-bapak kita para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, para veteran ini, pejuang kemerdekaan Indonesia dan yang dinyatakan negara sebagai veteran, dulu bertempur nggak mengharapkan itu. Yang penting bagaimana bangsa bisa merdeka, bagaimana anak cucu-cucuku besok hidup senang, tidak terjajah lagi. Nyatanya sampai detik ini masih terjajah. Belum merdeka. Merdeka dalam arti apa? Merdeka dalam berkata, merdeka dalam berpikir. Nah, dan merdeka, yang belum merdeka dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sekarang yang makmur, yang miskin. Nah, sampai minyak goreng hilang dari peredaran. Ini kemerdekaan. Nah, ini kita bicara realita di luar politik. Ayah nggak mau membicarakan tentang negara, nggak mau. Kita berbicara tentang bangsa. Atas nama bangsa Indonesia, Bapak Soekarno, Bapak Hatta. Nah, ini beliau bapak bangsa yang memberikan bangsa ini. Loh, masalah negara ini ada yang ngatur kekuasaan. Kita nggak bicara ke ranah itu. Kita bicara tentang bangsaan. Kalau kita anak bangsa kan. Nah, adanya yang sekarang ini kan satu, barangkali Kang Dendi ya,
karena ada perjanjian di Tampak Siring, ya, Tampak Siring. Akhirnya muncullah Sumpah Pemuda, ya, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bangsa Indonesia. Karena nggak ada negara, adanya bangsa. Ada Yong Java, Yong Andalas, Yong Borneo, Yong Ambon, dan yang lain-lain. Nah inilah, ayo anak-anak bangsa, bersatulah. Kenapa? Back to basic. Nah, jadi kembali pada jati diri kita berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Padahal kita lihat ke belakang, masalah bangsa ini sudah bukan tahun 45 aja. Merdeka bangsa Indonesia tahun 1945, 17 Agustus. Tapi udah disuarakan. Nah, 5 September 1905 udah disuarakan oleh Mama Ajengan Godebak atau Syekh Abdullah Barok bin Raden Nur Muhammad, nah, di Tasikmalaya. Pernah disuarakan oleh kakek kita nih, Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Wardi bin Raden Mas Suryaningrat tuh, yakni 3 Juli 1922. Dan setelah itu cikal bakal itu baru muncul nanti bangsa Indonesia merdeka. Ini kita harus lihat ke belakang. Jadi ya anak-anak bangsa ini harus kembali memikirkan bangsanya. Kenapa? Apa mau kita seperti Ukraina itu ya, Rusia, Ukraina, ya, dengan Rusia bisa aja terjadi. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah dulu ya bangsa kita seperti itu. Kenapa? Ingat tujuan di memerdekakan bangsa, para pejuang cita-citanya apa sih? Apa zaman itu udah kelihatan burung Garuda Pancasila? Belum. Bapak-bapak kita bertempur. Di sini cuma merah putih yang digadang-gadangin kan. Sampai kalau takut ketangkap Jepang atau company, tuh kain itu ditelen. Nggak pernah takut nelen. Kenapa? Karena ini warisan. Di era Majapahit merah putih. Nah, Belanda, VOC negaranya Belanda. Yang jajah kita company bukan Belanda ini. Ya, VOC perusahaan dagangnya. Ya ini bendera merah putih biru, disobekin biru tinggal merah putih kan gitu ya. Gitu ya. Jadi harus lihat ke situ nanti. Inilah. Tapi kita sebagai putra wayah ya, kakek buyut kita dulu para raja, para sultan Nusantara itu udah ngasih aset. Nah, para raja dan sultan ini memberikan amanah kepada para pemudanya. Kalau para leluhur udah gantian karena kamu yang mimpin ini dimajukan. Nah, dari bangsa tadi yang dipimpin oleh raja dan sultan Nusantara kasih amanah tuh. Nah, kerjakan, beri para bunda yang maju. Kenapa? Ya tanpa kontribusi daripada raja dan sultan nggak ada NKRI ini. Tapi kenapa para raja dan sultan di katanya di era merdeka ini kurang diperhatikan oleh yakni para pejabat-pejabat di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah inilah perlu yakni kita tarik ke belakang, ayo berbuatlah buat bangsa ini. Barangkali Kang Dendi bisa nambahin. Seru banget ya teman-teman ya. Jadi kalau semakin malam semakin luar biasa ya. Saya dari tadi itu dengerin Ayah. Saya cuma mikirin, waduh udah gak kebagian kayaknya nih. Udah dibuang habis sama saya. Terus ngomong apa ya gitu kan. Tapi gini, saya mungkin mesti cerita sedikit kepada para sahabat yang menonton Ayah official. Pertama-tama terima kasih saya diajak untuk ngobrol. Karena terus terang ini dadakan. Ini nggak disetting, didadakan karena kedatangan saya ke kediaman Ayah sebetulnya dalam konteks silaturahmi. Amin. Artinya menyambung kembali tali silaturahmi anak bangsa. Betul. Nggak tahu tiba-tiba ditodong podcast. Nah, ini udah gitu, Ayah langsung bilang apa temanya, preambul. Yang ketiga makin aduh nepuk jidat, aduh nggak kebagian. Ini ngomong apa lagi? Ini garemin air laut tuh ya. Kalau saya ngomong garemin air laut udah asik kan sekarang. Jadi gini, saya ingin mengatakan begini. Saya ingin
kita waktu kecil mendengar itu tadi Mbak Dewi sudah disampaikan, tapi saya yakin hari ini banyak anak-anak muda yang sudah makin tidak tahu sebetulnya. Saya yakin itu, ya kan? Apa itu preambul, makin mereka tidak tahu, makin jauh jaraknya dari itu semua. Sementara kalau kita bicara sebagai warga negara Indonesia, tentunya keindonesiaan kita salah satunya ditunjukkan dari seberapa tahu kita tentang preambul Undang-Undang Dasar 45. Mengapa penting preambul Undang-Undang Dasar 45? Saya ingin mengutip satu pernyataan Presiden Soekarno. Dalam satu pidatonya beliau mengatakan begini, kita punya dua, Proclamation of Independence. Jadi proklamasi kemerdekaan, jelas teks proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Itu Proclamation of Independence. Tetapi Bung Karno juga mengatakan kita punya Declaration of Independence. Jadi bukan hanya Amerika yang punya Declaration of Independence, kita punya deklarasi kemerdekaan. Apa itu deklarasi kemerdekaan? Deklarasi kemerdekaan kita adalah preambul Undang-Undang Dasar 45. Nah, menyambung apa yang disampaikan ayah tadi, bahwa kemerdekaan ini sesuai dengan teks proklamasi, maka yang memerdekakan negara itu adalah bangsa. Sementara bangsa terlahir dari tadi yang saya sampaikan dari Sumpah Pemuda. Jadi ini satu proses panjang sebetulnya. Bangsa terbentuk di dalam 28 Oktober oleh para Yong waktu itu, walaupun kemudian itu atas apa istilahnya restu dari para raja dan sultan yang bertemu di Tampak Siring tahun 27, karena memang para sultan raja waktu itu sudah punya satu kebijaksanaan dan kewaskitaan untuk melihat satu pergerakan zaman. Artinya memang era aristokrasi monarki memang waktu itu sudah selesai dan munculnya demokrasi di barat. Kita tahu tahun 1800-an kan dimulai dengan revolusi Prancis, di mana kemudian Raja Prancis harus dipancung. Dan kemudian itulah awal dari keruntuhan monarki di Eropa. Dan tentu ini adalah gelombang perubahan zaman yang akhirnya akan sampai di kita. Sebenarnya kan begitu. Nah, para raja sultan kemudian sangat memaklumi itu, sangat memahami itu dan kemudian menjemput bola. Artinya dalam satu situasi konteks di Indonesia waktu itu juga faktor internal, tadi faktor global, yang kedua faktor internalnya adalah di tahun 1800-an kalau kita perhatikan perlawanan terhadap Belanda itu cukup kuat. Mulai dari Patibura, Antasari, banyak sekali di Ponorogo, dan itu peperangan-peperangan itu muncul. Teguh Umar, ya kan, Imam Bonjol dan segala macam. Itu menunjukkan perlawanan yang keras secara lokal. Tetapi waktu itu isunya isu lokal, ya kan, akhirnya kemudian bisa dipadamkan. Nah, berangkat dari dua hal itu, kemudian ada rasa bahwa kita tidak bisa melawan penjajahan dengan lokal. Ini harus menjadi satu gerakan besar bersama dengan kemudian semangat yang lebih cerdas, ya. Jadi ada metamorfose, ada transformasi perubahan dari pola gerakan lokal kemudian ke arah nasional. Mulailah kemudian tahun 1908 era kebangkitan nasionalisme, kebangkitan nasional itu. Jadi arah perubahan dari lokal kemudian menjadi nasional. Jadi semangat kebangsaan, semangat Indonesia itu muncul dari satu pergulatan panjang sejarah, baik secara nasional maupun secara internasional. Nah, ini yang semestinya juga dipahami semua anak bangsa untuk memotret peristiwa yang terjadi itu. Sehingga kemudian lahirlah yang kita ketahui berbangsa satu, bertanah air satu, bahasa Indonesia. Nah, di dalam piagam keputusan Kongres Pemuda-Pemuda itu ada hal yang seringkali dilupakan. Kita hanya terjebak pada 3 kalimat itu. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam penutupnya itu disertakan bahwa dasar dari persatuan Indonesia itu dari mana? Kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat,
pendidikan dan kepanduan. Itu yang menjadi dasar persatuan Indonesia. Ini yang terlupakan di kita. Jadi kemauan itu adalah berarti ada keinginan bersama untuk merdeka. Artinya tadi bahwa peristiwa peperangan di berbagai daerah itu menunjukkan adalah adanya kemauan bersama untuk merdeka. Nah, itu dikuatkan dengan sejarah tadi. Lalu kemudian bahasa ini bicara tentang kemudian bahwa tidak dipungkiri dengan kebinekaan yang ada di Indonesia, bahasa kita beragam. Betul. Nah, keberagaman bahasa itu kekayaan dan nggak boleh kemudian itu hilang. Sekalipun kemudian kita menyatakan bahwa berbahasa satu bahasa Indonesia ini bahasa pergaulan secara nasional, tetapi bahasa daerah itu juga adalah bagian dari proses kecerdasan manusia yang ada di dalam setiap lokalnya kemudian. Nah, yang ketiga hukum adat. Nah, ini yang juga hilang di dalam peta konstitusi kita. Hukum adat kita menjadi terhilangkan karena lembaga-lembaga adat, apakah itu kerajaan, kesultanan, termasuk masyarakat adat itu kemudian dalam tanda kutip saya mengatakan diberangus, kemudian dilemahkan sehingga kemudian mereka hilang. Kepentingannya apa? Sederhana menurut saya, kepentingannya kepentingan wilayah sebetulnya yang ingin diambil alih kan sebetulnya begitu. Walaupun kemudian kalau pasti ayah ngalamin lah. UUPA Undang-Undang Pokok Agraria kan sudah mengatur itu sebetulnya, tapi itu kan tidak pernah dijalankan. Ya kan waktu itu Bung Karno sudah menyiapkan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai proses transformasi sebetulnya bagaimana kepemilikan tanah itu menjadi kemudian, tapi kan agenda itu terhenti ya. Nanti ayah cerita soal itu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan tadi. Jadi apa yang ketika bangsa ini menyatakan kemerdekaan, maka tidak hanya sekedar kemudian negara menjadi merdeka. Ada amanat bangsa kepada negara. Nah, amanat bangsa kepada negara itu adalah preambul. Jadi tolong jalankan amanat ini ketika aku memerdekakan diri dalam bentuk negara. Jadi negara lah menjadi penyelenggara atas amanat bangsa di dalam preambul. Jadi memahami pasal per pasal tanpa memahami preambul ya kita akan kehilangan pijakan. Karena itu adalah ruh dari bangsa yang ditiupkan kepada negara, bahasanya gitu-gitu kan. Bangsa meniupkan ruh kepada negara sehingga negara menjalankan amanat bangsa untuk itu. Nah, tanpa ini rasanya kita akan gagal bernegara. Kalau kita kemudian meninggalkan ini atau bahkan berkhianat terhadap amanat bangsa kepada negara yang sudah diamanatkan di dalam preambul. Kira-kira begitu sedikit tambah dari saya. Ini saya udah mikirnya semua diborong sama ini saya mesti ngomong Menarik sekali sahabat-sahabat. Bahwa ya inilah kita mengupas tuntas persoalan preambul ini juga nggak cukup sejam 2 jam gitu. Karena ini hal yang luar biasa sekali karena ya tadi yang Kang Denny sampaikan 5 hal gitu kan yang memang berkaitan dengan berkaitan sekali bagaimana kita bisa bersatu kan begitu, bagaimana kita bisa mempersatukan bahasa-bahasa notabene banyak sekali gitu kan. Kemudian banyak hal lah pokoknya memang kalau kita membahas tentang kebangsaan gitu. Khususnya tadi yang ayah sampaikan. Kalau ada kalimat yang utuh Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Mama Keluar. Itu tentunya seperti itu sahabat-sahabat. Tapi kenapa yang kemudian dipisahkan yang antara Bhinneka Tunggal Ika dengan Tanahana dan Mama Keluar? Bhinneka Tunggal Ika dipakai dia jadi semuanya negara gitu kan. Sedangkan Tanahana dan Mama Keluar dipakai di Lemhanas kan begitu. Punten Pak. Saya ingin tambahkan sedikit. Itu kan petikan dari kitab Sutasoma. Nah, betul. Di dalam kitab Sutasoma sebetulnya kalimat lengkapnya adalah Tatuam Asi. Tatuam Asi. Iya. Bhinneka Tunggal Ika Tanahana dan Mama. Tatuam Asi itu apa sih? Tatuam Asi itu maknanya begini. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Berbeda-beda, tetapi tetap tunggal. Artinya dari kita sama-sama diciptakan oleh yang sama loh ya gitu. Artinya Bhinneka Tunggal Ika adalah itu, bukan berbeda-beda tapi satu, enggak. Berbeda-beda tapi dari sumber yang satu. Jadi melebur lah itu ya. Maka tidak ada kebenaran yang kedua karena semua kebenaran hakiki, hak Sang Pencipta. Sebenarnya itu sebetulnya. Ya itu. Kira-kira gitu lah. Kualat nih. Nanti lancang kualat. Gak bisa pulang nanti. Karena memang ya Hendy ngomong izin kita itu yang muda-muda emang nggak tahu hal-hal semacam ini gitu. Apalagi tadi dari kitab Sutasoma
semua memang ada tuh yang utus ternyata ya kan gitu. Karena ya kalau sejauh ini yang kami tahu memang ada hanya Bhinneka Tunggal Ika kan terpotong seperti itu kan. Agak perlu lagi diluruskan mungkin sahabat-sahabat di menutup malam ini ya kita kupas tuntas bagaimana kenapa sih dalam kitab Sutra Soma itu ada kalimat putus seperti itu yang ternyata sekarang malah bisa-bisa jadi tunggal. Ya, artinya kan mungkin ini pemahamannya nggak utuh. pemahamannya nggak utuh, tapi ya mungkin inilah gambaran kita supaya kita nih bisa sama-sama berhimpun dan bersatu. Bagaimana apa yang tidak ada itu sebenarnya sudah ada. Kemudian inilah ada oknum-oknum yang bisa-misakan ya terjadi perceraian ini kan begitu karena kembali lagi sama politik Belanda ya, kami tidak perang. Jadi kalau dulu mungkin bangsa kita dijajah oleh bangsa asing dengan mudah kita menyiasat itu supaya mereka kabur dari bangsa kita, tapi yang sulit ini dengan bermusuhan bangsa kita sendiri kan begitu, karena kondisinya luar biasa ini. Jadi tadi seperti tadi kan Empu Prapanca dalam kitab Sutra Somanya berkata seperti itu. Kenapa? Karena ada di zaman itu ada selisih paham. Karena kita nggak tahu Islam, dulu Hindu, Buddha, nah baru yang lain. Nah, jadi terjadi selisih paham antara Hindu dan Buddha. Karena tadi ada wilayahnya, ada pemerintahan, ini dipimpin oleh raja zaman dulu, ada rakyat. Nah, muncullah kalimat seperti itu. Kenapa? Bhinneka Tunggal Ika Tanah Dharma Mangkurat. Walaupun berbeda-beda tetap satu tujuannya. Ya siapa? Zaman itu Sang Hyang Widiwasa. Nah, Tanah Dharma Mangkurat tidak ada pengabdian yang mendua. Kembali pada satu juga Sang Hyang Widiwasa. Nah, ada kitab Pureda, ada kitab Bhagavad Gita Tripitaka. Nah, ini kita harus tahu sejarah. Jadi sebelum kita sekarang ini agama Islam, agama Kristen dan lain-lain, dulu kakek buyut kita masih beragamakan Hindu dan Buddha. Nah, jadi di sini kita sebagai anak-anak bangsa, berarti ada bapak-bapak bangsa kan? Nah, bapak-bapak bangsa inilah para pemilik wilayah. Jadi siapa? Ya para raja dan sultan itulah yang bagi bapak-bapak bangsa. Nah, bapak-bapak bangsa ini, para raja dan sultan mengamanahkan kepada anak-anak yang generasi penerus. Ya ini yang sekarang ada dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau dikasih amanah ya jangan berkhianat. Nah, pelihara itu matur nuwun, matur sesemu kepada para raja dan sultan. Nah, inilah sekarang ini pada lupa dengan sejarah, never let history, lupa akan sejarah. Padahal kalau kita mau sadur ke belakang, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan bangsanya. Kita butuh perjuangan. Apa cukup dengan bambu runcing dengan sejarah? Tidak. Berjuang di lapangan, baku hantam. Tapi kita harus ngambil, yakni musyawarah mufakat dengan diplomasi. Kalau kita diplomasi kita kuat, kita cerdas. Nah, dalam pertempuran kita handal dengan didasari berani, benar, berhasil. Nah, itu mewujudkan yakni ujung-ujungnya adalah masyarakat adil dan makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur, cager bagur gemari pakbak jinawi. Barangkali kamu Dedi ini mau menambahkan, tapi memang ya benar sekali Dok Dedi. Saya baru tahu tadi kalimat itu utuhnya seperti itu ya. Jadi pemaknaan, kita kehilangan makna, kita kehilangan makna berbangsa karena kita kehilangan pemahaman. Satu contoh misalkan tadi di sumber desain soal anak ada kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa itu di Yoni tempat. Ini penting. Kenapa saya ingin menjadi saya angkat? Karena sebetulnya kalau kita mau jujur, kita mau jernih berpikir, sistem pendidikan kita Indonesia harusnya merujuk pada itu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kata mencerdaskan itu kan bukan dipilih dengan sembarang, karena pertanyaan yang muncul begini, kenapa tidak memandaikan? Memintalkan Kata cerdas itu punya arti adalah kesempurnaan akal budi. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah bangsa yang sempurna akal budinya. Artinya tadi yang seperti yang bilang bahwa bangsa ini harus punya kewarasan, nalar. Jadi akalnya waras,
Jadi proses akal bekerja itu nalar, proses nalarnya waras. Nah, hari ini akibat kualat kita sudah meninggalkan itu, akhirnya kemudian sistem pendidikan kita tidak mewaraskan, tidak membuat cerdas. Pandai ya, artinya saya tidak pungkiri banyak ahli lahir dari sistem pendidikan kita, tapi dalam kategori cerdas, ya itu yang tadi saya bilang, hari ini kita sulit menemukan sekaliber orang-orang besar terdahulu, karena memang orang-orang terbesar terdahulu kan sangat cerdas mereka pada zamannya, sehingga kemudian bisa menginisiasi lahirnya bangsa sampai kemudian kemerdekaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menggarisbawahi satu hal. Ada konstruksi berpikir yang keliru. Ini kebetulan saya tiba-tiba ingat ada pernyataan satu orang, saya lupa, yang kemudian menaruh Pancasila dalam konteks tentang 7 kata. Ayo ingatkan? Ingat. Ada 7 kata berdasarkan syariat pemeluknya kan? Iya. Nah, ini pergulatan sebetulnya, pergulatan panjang di dalam proses sejak sebelum merdeka, yang kemudian ditengarai saat itu memang sudah ada embrio benih-benih untuk mendorong ke arah negara Islam sebetulnya gitu. Dan di dalam bukunya suatu DND, di dalam pembuangannya, Bung Karno juga seringkali menyebut kelompok itu sebagai Islam Sontoloyo sebetulnya begitu. Nah, ini sebetulnya benih-benih itu bukan benih-benih baru, tapi benih-benih yang memang sudah lama. Apalagi ini bagian dari gerakan pan-Islamik, pan-Islamisme, pan-Arabisme yang kemudian ingin membuat negara-negara Islam. Dan ini bukan gerakan baru, ini gerakan lama yang kemudian muncul kembali sebetulnya dengan kemasan baru lagi. Tetapi ini sudah ditengarai sejak lama, karena negara kita bukan negara agama, bukan gitu. Negara kita adalah negara berdasarkan kebangsaan tadi. Dan bangsa ini yang kemudian kita kehilangan, kan ini sebetulnya penjaga tentang bagaimana berbangsa. Nah, kata kunci bangsa itu cuma satu sebetulnya. Kalau kita mau ngomong bangsa Indonesia, siapapun mereka yang masih berpegang pada nilai-nilai Pancasila, yaitu bangsa Indonesia. Cuma itu saja sebenarnya. Gitu. Nah, itu akan terejawantah di dalam kemudian bagaimana mereka masuk di dalam perilaku kehidupan antara manusia, baik secara politik, baik secara ekonomi, baik secara budaya. Nah, itu akan termanifestasi di dalam pola perilaku kehidupan sehari-hari ketika setiap bangsa tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila sebagai anak bangsa. Betul. Kira-kira gitu. Betul. Jadi saya bebas dulu. Tersalah lagi. Kacau. Dasarnya kita berbangsa adalah Pancasila. Ya, ini berbangsa itu Sumpah Pemuda. Dasarnya kita bernegara adalah Pancasila. Dasarnya kita beragamakan Islam, kalau pihak Islam nih, ilahi anta maksudi waridho kamatubi artini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi pemilik negeri adalah bangsa. Yang melaksanakan amanat dari bangsa adalah negara. Pancasila itu sudah ada semenjak abad 12, era Majapahit sudah ada. Pancasila memayu-hayuning buwono. Nah, Pancasila yang sekarang ada ini itu adalah hasil karya anak bangsa. Nah, sewaktu mewujudkan kemerdekaan, menyusun dasar-dasar negara yang namanya Pancasila, itu ada BPUPKI, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Rajiman Wedodiningrat namanya. Nah, kan orang kaum ningrat, kaum bangsawan di zaman itu. Nah, ini kita lupa siapa sih. Nah, di zaman itu Pak Presiden Soekarno, Insinyur Soekarno, menyatakan yang pertama silanya Persatuan Indonesia loh. Tapi hasil BPUPKI tadi berubah jadi satu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai yang kelima. Nah, jadi ini kita harus tahu sejarahnya dulu. Dan Pancasila yang sekarang ini karya anak bangsa. Ya, ini yang digodok untuk BPUPKI dan PPKI. Pak Karno aja mengusulkan
pada BPUPKI. Sila pertamanya Persatuan Indonesia, bukan Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Tapi tetap ada semua di dalam preambul atau Undang-Undang Dasar Pembukaan Undang-Undang 45 yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah di sini ya kita harus tahu sejarah bangsa kita, baru kita dapat melaksanakan amanat negara. Apapun dalihnya, yakni kita harus tetap bagaimana Pancasila menjadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia dan dapat berdaulat di negeri ini. Nah, kenapa? Yang tadi dikatakan Kang Dendi, ini beliau-beliau ini sahabat loh. Kalau bersahabat Pak Karno, Pak Insinyur Karno, Pak Muso, Pak Skarmaji Kartosuwiryo, Pak Tan Malaka, ini gurunya satu, beliau-beliau bersahabat loh. Gurunya satu, Pak Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kalau nanti bersahabat, janjian Kang Dendi gini ya kan dia. Linkingnya berkait, penunjuknya nunjuk. Jadi apa? Bekerja gini. Udah diatur. Kan gitu. Nah, orang sekarang kata, oh Pak Skarmaji ini jahat. Oh Pak Musuh jahat, Tan Malaka jahat. Oh gini. Baru kata kita. Benar kata kita, belum tentu benar kata umum, belum tentu benar kata hukum. Nah, kalau ketiga yang benar, benar kan gitu. Jadi ini pun sama. Kalau bersahabat tetap dijaga. Yang penting tujuannya apa? Tujuannya tercapai. Iya, gitu lah. Ini susah kalau ngobrol sama ini. Kita diprovokasi. Kita terprovokasi. Jadi saya ingin menambahkan dari yang mau dijadikan. Jadi begini, ketika Soekarno menyampaikan pertama kali dalam pidato BPUPKI 1 Juni 1 Juni tentang Pancasila, memang susunannya berbeda dengan ADN. Jadi susunan pertama adalah kebangsaan. Jadi belum ada kata Pusat Indonesia, belum ada, tapi kebangsaan. Yang kedua perikemanusiaan. Yang ketiga mufakat. Mufakat itu kemudian terjemahkan kerakyatan yang dipimpin dan sebagainya. Yang keempat itu bicara tentang kesejahteraan. Yang kemudian terjemahkan sebagai keadilan sosial. Baru yang kelima ketuhanan. Ya kan? Memang kalau kita melihat di tata urutan seolah-olah ketuhanan ditaruh paling bawah. Tetapi mari kita masuk ke alam pikir seorang Soekarno. Jangan lupa, Soekarno itu arsitek. Nggak ada orang bikin desain gambar bangunan itu fondasinya di atas. Nggak ada. Pasti atap di atas, dinding baru fondasi di bawah. Nah, konstruksi berpikir seperti itulah yang digunakan Soekarno ketika dia membuat itu. Kenapa ketuhanan taruh bawah? Ya jelas orang dia taruh fondasi. Ya, jadi kita harus melihat cara berpikir. Lalu di bawah materi itu di dalam sidang PPKI, ya kan? Ketuanya beliau sendiri. Ini sudah bicara beda konteksnya. Kalau ini arsitek, ini berarti mau dibangun nih. Dibaca sama orang sipil. Jadi gambar ini diterjemahkan sama orang sipil. Nah, sudah pasti orang sipil nggak mungkin bangun atap dulu. Dia pasti bangun fondasi dulu. Maka ketuhanan ditaruh paling atas. Karena ini sudah pada tahap bagaimana diimplementasikan. Kalau tadi baru gambar desain, ini desainnya sudah mau dibuat bangunannya. Jadi ketuhanan ditaruh atas. Jadi kita harus melihat kemudian dialektika berpikirnya sebenarnya. Kenapa perubahan itu terjadi? Karena tadi yang satu bicara dalam konsep arsitek, desain, yang satu sudah dalam konteks bagaimana menerjemahkan gambar di dalam pelaksanaan. Ketuhanan yang Maha Esa ditaruh di atas. Betul sepakat kan? Ini menarik sekali. Kalau yang itu kan sepakat. Selesai. Kalau tadi veto kita. Kalau di veto beliau kan kacau kita kan. Jadi mungkin sepakat ya Kang Denny bahwasannya memang ini menyikapi apa yang ada di sana ya, di gedung kita katanya MPR DPR itu kan punya kita kan dari rakyat kan itu dasarnya. Di situ dihimpun sebagian orang yang memang lahir dari partai-partai politik kan gitu. Kenapa sih nggak kita kembali sama Pancasila kita? Bahwasannya di sana ada masing-masing sila itu keterwakilan sebetulnya kan gitu. Nah, ini pandangan ayah sama Kang Denny seperti apa? Jadi sebenarnya ini apa kita kaji. Kayaknya perlu diluruskan. Pertanyaannya aja dulu deh. Saya mikir dulu. Benar. Jadi gini tiap era cara berpikir beda.
pikiran orang masa lalu sama orang kemarin sama yang sekarang milenial ini beda. Kalau zaman dulu barangkali kita masih pakai ejaan part operation ya Kang ya. Suwandi. Setelah part operation baru ejaan Pak Suwandi. Terus sekarang ejaan yang disempurnakan itu kan IYD. Nah inilah. Jadi sama. Bapak-bapak kita para pejuang ingin mewujudkan negara Pancasila. Tapi di era Bapak Insinyur Soekarno itu kenapa? Karena melihat pandangan bagaimana gitu. Jadi yang dimunculkan supaya nggak ribut, dibikinlah Nasakom, Nasional Agama dan Komunis. Nah, di era Pak Harto, wah ini udah nggak kena ini. Kenapa? Waktu itu kan bergejolak. Kita sama-sama tahu ada G13 PKI itu Gestok itu Partai Komunis Indonesia ya kan waktu itu. Nah, akhirnya dibentuklah negara demokrasi. Demokrasi, wah aku berkhianat sama para leluhur kata Pak Soeharto nih. Pak Soeharto mulai merembet ingin merubah demokrasi menjadi demokrasi Pancasila. Udah era kemarin, waduh, kalau jadi presiden 32 tahun nih gini. Ada orang yang suka dan tidak suka. Dibikinlah reformasi. Siapa yang bikin ya tanyakan sendiri pada rumput yang berbeda. Ya kan gitu ya. Nah, tapi di gedung MPR DPR. Bukan Pak Amin Rais, bukan. Gedung MPR DPR, gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Gedungnya kan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu kan gedungnya rakyat, betul ya? Betul ya. Yang punya gedung ini siapa? Rakyat dong. Majelis Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili para rakyat. Berarti gedung itu milik rakyat. Nah, tapi kita miris sekarang. Gedungnya rakyat mau masuk ke gedungnya kasih pagar yang tinggi ya. Pintu gerbangnya digembok lagi kan. Nah ini mirisnya di situ. Inilah berikan untuk menuju musyawarah mufakat aja sulit. Bagaimana bisa menuju masalah keadilan makmur kan gitu. Maka itu kalau seandainya kembali kepada Pancasila, dasar fondasi bangsa Indonesia, negara Indonesia ada Pancasila. Pakailah Pancasila dalam teorinya maupun prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Karena banyak sekarang orang-orang kita pun nggak Pancasilais. Saya Indonesia, saya Pancasila, saya paling NKRI kan gitu ya. Terjadi Pancasila nggak dikerjain. Satu, berketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa nih. Nah, tapi begitu melek, besok siapa yang bisa gue makan ya? Nah, bisa gue dapat duit dari mana? Jadi keuangan yang maha berkuasa kan gitu. Jadi uang dan uang. Jadi nilai-nilai ketuhanannya udah terkikis. Padahal amanat bangsa, yakni bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dahulu dibangun, rohaninya, metafisiknya dibangun, baru jasmani atau fisiknya kan. Tapi kenyataan sudah berubah. Ini kenapa? Karena banyak kan orang katanya beragama tidak bertuhan dengan baik dan benar, bahkan mentuhankan uang. Nah, Tuhannya uang, materi. Nah ini terjadilah kayak seperti yang kaya makin kaya, yang miskin yang makin sengsara, kata Roma Irama ini kan. Kan gitu kan Dedi. Iya. Jadi kita rubah. Jadi inilah kalau dikaji-kaji memang miris. Politikus, coba ya, ada polimata, poligigi, polihidung kan ya. Nah, kalau politikus poli apa ini? Kan gitu ya. Nah ini jadi duduk di DPR MPR RI. Nah cuman duduk, barangkali baca koran dan lain-lain. Rakyat mau apa nih? Oh mau kaya ya udah gua wakilin ya. Rakyat mau rumah ya udah gua wakilin lah gitu. Jadi perwakilan di sana ya? Perwakilannya di sana. Jadi kalau Iwan Fals ada lagu seperti wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu dan soal rakyat. Wah, ya Ini kata-kata ya. Ini kata Iwan Fals dalam lagunya. Ya kalau nggak suka protes saja. Kan cuma nyanyi doang nih. Nah, inilah perlu kita sikapi. Kenapa? Rakyat maunya bagaimana nih? Agar tapi tetaplah kembali back to basic. Pancasila berdaulat, bangsa selamat tuh. Kalau bangsa selamat, bangsanya selamat. Karena yang memberi amanat ke negara adalah bangsa. Yang diselamatkan adalah bangsanya dulu, baru negaranya selamat. Nah gitu.
ya. Nah ya. Iya, ya, makasih ya. Ya, itu kan memang kondisi hari ini seperti itu ya, Kang Didi. Bahwa di sana itu keterwakilan daripada rakyat sebetulnya apa sih? Maaf kalau udah nonsen kayaknya. Kenapa? Karena ya kita lihat tidak sesuai dengan potensinya, tetapi ada di sana kan. Ya kita kalau punya money pun bisa jadi anggota dewan kan gitu ya. Ya, jadi tadi saya sepakat ya, ketuhanan yang maha bisa jadi keuangan yang maha berkuasa gitu. Nah, itu tuh Pak. Kalau dengan uang kan bisa beli Ya itu realita ya sahabat-sahabat, bahwa ya itulah yang terjadi potret Indonesia saat ini begitu. Kalau kita kembali pada hitohnya katanya kan, nah kita punya Pancasila yang dilahirkan oleh para tapi dengan ngobrol ini jangan pikir ayah berpolitik. Oh iya ya, siap ya. Ayah Sarip Abdul. bukan calon presiden. Oh. Jadi menyatakan ayah Sarip bukan calon presiden, bukan ingat Bukan loh. calon presiden. Iya, bukan calon presiden soalnya. Nggak ada muatan macam-macam nih, ya. Iya betul ya. Makanya tadi mohon izin ya Kang Dini, kalau kita lihat kondisi hari ini memang partai-partai politik lah yang menguasai gedung-gedung kita itu di sana kan gitu. Kalau kita kembali pada kita yang ada dalam Pancasila tadi kan, harusnya ada keterwakilan daripada nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Saya sih berharap kalau memang bisa para anak-anak bangsa cintalah pada bangsanya. Dengan cinta pada bangsanya, pasti dia cinta pada negaranya. Kan itu nah ya. Betul ya. Bagaimana mendudukan para raja dan sultan senusantara, yakni ya seperti sedia kala, agar para raja dan sultan itu yakni dapat mengkontrol atau sebagai ini kan ini sepuh. Ya. Nah, sedangkan siapapun presidennya, menterinya, siapapun itu pelaksana amanat para raja dan sultan senusantara. Karena nggak ada negara ini tanpa ada kerajaan-kerajaan masa lalu. Betul. Ingat waktu pertama kali kita merdeka ya kan ya, merdeka. Para raja dan sultan kan nggak secara kita harus diakui secara de facto and de jure. Betul. Nah, ini wilayahnya, ini pemerintahannya, ini rakyatnya. Jangan nanti habis manis sepah dibuang. Raja dan sultan tidak dianggap cuma ngurusin dengan seni budaya coba lihat. Ya makanya sepakat ya, kalau tadi saya sampaikan bahwa kalau di Pancasila ditegakkan begitu kan ya, itu ada poin keempat di Pancasila, kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan. Artinya di sini ada nih keterwakilan dari para pemangku adat. Harus ada di para DPR. raja dan sultan, harusnya seperti itu tuh ya. Ada TNI-nya di sana menjalankan persatuan Indonesia kan. Betul, ada kaum profesionalnya dari Ada sana. kaum profesional. Kemudian ada tadi yang sampai Ada agamawan Islam Ikhwan Rahma Indonesia. itu ya. Kan harusnya seperti Para itu. resi, para biksu, para pendeta, para kiai ada di DPR harusnya. Kalau kita mulai sama konsepnya Pancasila, Betul. harusnya itu semua ada gitu. Ada. Tapi pada kenyataannya kan kita tidak lihat itu ada di sana. Bahwa ya mohon maaf, tukang beca pun bisa jadi anggota dia. Bisa kalau punya duit. Ya, makanya bicara kan kompetisi dengan kompetensi kan begitu berbeda. Makanya, Kalau bicara demokrasi kan demokrasi nanti. Yang demokrasi, yang demo itu dikerasi, disemprotin pakai air, ditembakin pakai bom gas air mata, dipukulin pakai rotan. Demokrasi yang demo dikerasi kan repot ini. Mestinya dengan demokrasi tampung aspirasi rakyatnya maunya apa nih. Duduk yuk kita musyawarah mufakat. Ngapain buang-buang energi? Ngapain merusak nih? Duduk kan begini, tampunglah, ngobrol baik-baik kan lebih indah kan. Nah, keindahan itu kan disukai oleh siapapun, betul ya. Kalau menurut Kang Dede sendiri seperti apa sih pandangan? Saya ingin membedah itu dari dua perspektif. Siap. Pertama, perspektif filosofis ideologis. Yang kedua, kesejarahan. Dalam perspektif filosofis ideologis, saya kembali lagi ingin menyajikan tentang paparan Insinyur Soekarno ketika di BPUPK. Ketika beliau menjelaskan tentang 5 sila, kebangsaan, kemanusiaan, mufakat, kesejahteraan, ketuhanan. Menjelang akhir pidato, beliau mengatakan begini, jika 5 sila terlalu banyak, ini bisa diperas menjadi trisila. Apa itu trisila? Beliau menyebutkan sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Sosio-nasionalisme itu adalah gabungan dari kebangsaan dan kemanusiaan.
Artinya ini sekaligus untuk menegaskan bahwa ketika dia bicara kebangsaan, ini bukan kebangsaan dalam arti chauvinisme. Chauvinisme itu begini, kebangsaan yang kemudian model kayak Hitler. Bangsa saya lebih hebat dari siapapun. Oh enggak begitu. Bukan kebangsaan yang chauvinis, yang merasa lebih unggul dari bangsa-bangsa lain. Tidak. Jadi ada satu kalimat Soekarno mengatakan begini, kebangsaan itu hanya akan menjadi taman sari dari internasionalisme. Internasionalisme hanya akan tumbuh di dalam taman sarinya nasionalisme. Kira-kira begitu. Jadi ini yang disebut dengan sosialisme. Mufakat dengan kesenjataan itu yang disebut dengan sosiodemokrasi. Nah, sosiodemokrasi yang dimaksud Soekarno adalah bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Itu yang tidak berjalan. Jadi kalau kita ingin memotret apa yang terjadi di gedung yang terhormat di sana, yang terjadi cuma demokrasi politik, tidak ada demokrasi ekonomi di sana. Dan itu dalam perspektif filosofis ideologis. Dalam perspektif kesejarahan, yang pertama begini, kita lihat satu masa tentang masa. 17 Agustus Indonesia merdeka, habis itu masuk kepada agresi, kelas pertama, kelas kedua, agresi pertama, agresi kedua. Dari situ kemudian muncul RIS dari yang ayah sampaikan, Republik Indonesia Serikat. Karena waktu itu keinginan kerajaan Belanda untuk menjadikan Indonesia sebagai protektorat. Gitu. Jadi sama halnya seperti Inggris dengan Australia. Nah, kenapa Australia Perdana Menterinya pemimpinnya Perdana Menteri? Karena dia ratunya tetap ratu Inggris. Itu protektorat. Jadi Indonesia sama, ingin dibuat seperti itu. Jadi ratunya tetap ratu Belanda, tapi pemerintahnya Perdana Menterinya sendiri. Makanya kemudian parlementer sifatnya. Nah, RIS parlementer kemudian masuk kepada itu 27 Desember 1949. Lalu kemudian Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Masuklah ke undang-undang sementara UUDS. Jadi dari undang-undang dasar RIS masuk ke UUDS. Sifatnya sementara. Ingat ya, sifatnya sementara. Nah, waktu itu Hatta kemudian mengambil inisiatif mengeluarkan yang disebut dengan maklumat X atau maklumat 10. Yang kemudian di dalam maklumat itu menyatakan pemilu pertama tahun 1955, dan itu pemilu multi partai pertama. Secara pribadi Soekarno tidak setuju, karena kalau kembali kepada amanat Undang-Undang Dasar 45, maka pilihannya bukan demokrasi ala Barat liberal, tetapi tadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, kan begitu. Itu berbeda dengan demokrasi liberal ala Barat dengan pemilunya. Nah, tapi kadung Hatta sebagai wakil presiden sudah mengambil itu, ya Soekarno harus mendukung, walaupun tidak setuju. Tapi kan sudah keluar menjadi satu kebijakan. Akhirnya dibuatlah pemilu dan menghasilkan Dewan Konstituante. Nah, Dewan Konstituante ini bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang baru, yang bersifat tetap, bukan sementara lagi. Nah, mereka yang terpilih di Dewan Konstituante bersidang hampir 2 tahun dan tidak menemukan kata sepakat. Sampai terakhir jumlahnya sudah tidak quorum lagi. Artinya untuk mengambil keputusan sudah tidak bisa, akhirnya dinyatakan bubar. Artinya Dewan Konstitusi tidak bisa bekerja karena sudah tidak quorum lagi. Atas dasar itulah pada 5 Juli 59 Soekarno mengeluarkan dekret presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi mari kita lihat prosesnya dari 17 Agustus baru kembali ke Undang-Undang Dasar 45, 5 Juli 59. Artinya ini ada perubahan besar secara ketatanegaraan dari parlementer ke presidensial. Nah, sementara anatomi pemerintahan kita kan masih parlementer, undang-undang sementara, masih Perdana Menteri. Nah, ini kan perlu perubahan. Makanya waktu itu setelah dekret muncullah MPRS dan DPRS yang tadinya tidak ada di Undang-Undang Dasar 45, bersifatnya sementara, gitu kan. Nah, proses ini transisi ini sedang berlangsung. Ya. Makanya kemudian Soekarno mengatakan demokrasi kita demokrasi terpimpin.
Tetapi orang kemudian memelintir terpimpin itu seolah kemudian Soekarno menjadi otoriter, menjadi diktator. Oh tidak, saya mengatakan. Yang dimaksud dengan terpimpin itulah terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Jadi jangan diputus. Demokrasi terpimpin itu terpimpin apa? Ya kembali dong ke silapan. Terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perusahaan perwakilan. Jadi demokrasi terpimpin itu harus dimaknai di dalam perspektif itu. Cuman kan lawan politik Soekarno ketika itu kan pemerintah itu seolah kemudian berasumsi bahwa Soekarno mau jadi diktator, mau jadi enggak. Gitu. Nah ini yang kekacauan ini yang saya katakan hari ini bukan lagi saya ngomong jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Bahkan hari ini saya ingin mengatakan jaket merah. Jangan keterlaluan memelintir sejarah. Jangan keterlaluan memelintir sejarah. Sudah dipelintir semua sejarah kita dipelintir. Untuk kepentingan lagi-lagi, ini kan pola lama. Dengan dipelintir, semua bisa diadu domba, gitu kan, semua bisa dibuat konflik. Ini kemudian memecah kohesivitas, kebersamaan, kebersatuan kita sebagai bangsa. Karena tadi semua diaduk terus di dalam posisi itu. Nah, ini yang semestinya kita kembalikan aku. Berarti nanti demokrasi kita seperti kita tetap demokrasi, tetapi kan demokrasi itu tetap bertumbuh di dalam akarnya. Bukan berarti kemudian kita mengimpor demokrasi dari luar. Dan tidak berarti bahwa demokrasi itu harus seperti mereka. Enggak. Kita tetap punya pola demokrasi kita sendiri. Kalau dari dulu kita juga punya pola demokrasi kita sendiri. Ya kan, bagaimana kita bisa berembuk di balai desa dulu, kumpul semua duduk bareng, musyawarah. Itu kan proses. Kalau orang sudah bicara proses badani, ya kan, itu kan proses yang biasa kita buat. Tetapi bahwa yang duduk di situ adalah mereka para tetua-tetua yang punya kebijaksanaan. Bukan mereka duduk di sana karena bayar untuk dipilih duduk di sana. Harusnya seperti itu. Harusnya. Jadi track record-nya jelas. Siapa dia, sehingga dia bisa bicara mewakili rakyat, kaumnya, kelompoknya, dengan kebijaksanaannya. Gitu. Nah ini yang kita hilang di dalam permusyawaratan atau permufakatan hari ini, di dalam proses keterwakilan tadi. Jadi perwakilan itu adalah perwakilan. Dan saya sepakat, ketika Undang-Undang Dasar 45 itu kita bicara MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan ada 5 lembaga tinggi negara. Presiden, DPR, DPA, DPK dan MA. Ini lembaga tinggi. Nah, Presiden adalah mandataris MPR. Artinya di dalam konteks Undang-Undang Dasar 45, Presiden itu nggak perlu punya visi misi. Karena visi misinya ada di MPR sebagai lembaga terlaksanakan saja. Yang dituangkan dalam bentuk garis-garis besar haluan negara. Nah tinggal siapa yang cakap untuk kemudian bisa menjalankan garis-garis itu. Nah izin nih Kang, tadi menyinggung tentang GBHN. Itu memang ada GBHN. Sebenarnya kan nggak ada nih. Nah itu pandangan Kang Deddy seperti apa sih? Iya karena ini kalau kita bicara GBHN hari produknya outputnya keluar dari mana? MPR kita sudah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara lagi. Ingat dengan amandemen kemarin, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Jadi tidak ada lagi lembaga yang mengeluarkan GBHN. Karena dengan sistem elektoral hari ini diberikan kepada presiden untuk bicara visi misi. Pilih saya jadi presiden karena visi saya begini. Yang dilihat kan itu. Tetapi tadi umur visi misi ini adalah 2 periode. Iya, kan dibatasi 2 periode. Bukan saya setuju dengan 3 periode ya. Ini bicara tentang sistem hari ini memang lemah. Kesamaan sistem yang 2 periode. Karena tidak punya blueprint besar untuk kemudian diterjemahkan di dalam proses ini siapapun presiden. Jadi presiden yang akan datang ya boleh punya visi misi yang berbeda sama sekali. Kalau dia bilang mengatakan presiden baru, enggak IKN, saya pindah ke mana ke NTT, boleh saja. Nggak harus melanjutkan, siapa yang bilang harus melanjutkan IKN harus ada di Kalimantan. Presiden yang baru boleh memveto itu, dia mengatakan loh, dia kan saya presidennya sekarang. Sah-sah aja ya? Sah-sah saja. Nah kalau GBHN dengan GBHN tidak. Keberlanjutan, kesinambungan itu akan terus siapapun presidennya. Dan tinggal kemudian dilihat dia cakap atau tidak, dia jujur atau tidak selama menjalankan sebagai presiden. Kalau enggak ya berarti kemudian dia diturunkan dari jabatannya melalui sidang istimewa MPR. Ini kira-kira begitu. Sepakat. Saya harus ambil masih dulu. Kalau enggak, GBHN, garis-garis besar haluan negara. Ada pelita, ada pelita, gitu kan. Ini ibaratnya kalau kita mau membangun kan harus punya konsep dulu. Nah, kita
kita siapin apa yang harus kita kerjakan. Kalau kita kerjakan sesuatu tanpa dasar kan nggak akan terwujud dengan maksimal. Nah, yang kita tahu bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara. Presiden, DPR, DPR, dan lain-lain ya. Itu adalah lembaga tinggi negara. Nah ini di DPR MPR itu ya membuat undang-undang ya, legislatif, pemerintahan, eksekutif, nanti ada yudikatif. Dan ini kalau berjalan dengan semestinya sebagaimana yang sudah diterapkan masa lalu oleh pendiri kita itu sangat bagus sekali. Nah sekarang banyak orang-orang, oknum-oknum yang punya kepentingan di dalamnya, maka itu muncul amandemen. Jadi Undang-Undang Dasar 45 sekarang Kita ada ngacak-ngacak ya? Ya. Dia ada ngacak-ngacak. Iya, udah aslinya udah nggak oleh sini karena udah dengan amandemen tadi dikebiri kasarnya. Inilah kembali pada sebagai anak bangsa, kita cinta pada bangsa ini, kembali bagaimana mewujudkan masyarakat adil makmur, tentunya menjalin persatuan kesatuan, musyawarah mufakat, gotong royong dan segala hal. Kan ringan sama kita jijik, berat sama kita pikul, kan gitu ya. Nah ini buat generasi milenial sekarang belajar daripada peristiwa masa lalu, jangan tahunya sekarang, kan gitu kan ya. Jadi lebih bagus makan singkong, makan iwul ya, nanti barangkali talas beneng, kan, daripada makan yang nggak jelas ya. Cintai produk bangsa sendiri. Dari kita oleh kita untuk kita. Dari kita ya. oleh kita untuk Jadi kita. apa tongkat kayu dan batu jadi tanaman. gitu. Iya, kan Semua di Nusantara. Nusantara ini ada ya. Jadi Nusantara itu luar biasa loh. Nusantara betapa indah Nusantara. Kan gitu. Luar biasa. Nusantara 1, 2, 3 itu. Iya. Jadi ya inilah kira-kira banyak pencerahan yang tadi disampaikan Ayah, Mas Dendi terkait kebangsaan dan lain hal begitu. Bahwa dari preambul itu luar biasa, ternyata apa yang harus kita ketahui, bagaimana cara mempraktekannya begitu untuk menjadi anak bangsa yang bisa berguna, khususnya bagi bangsa, negara dan agama khususnya. Jadi anak cucu kita esok harus lebih baik dari hari ini. Nah, Sepakat. contohlah orang tua kita dulu, leluhur kita, para raja dan sultan, manusia luar biasa. Nah, kenapa? Ewi sekarang pakai handphone, orang zaman dulu cukup telepati nyampe. Nah, itulah metafisik itu sangat luar biasa. Contohlah, kita sudah dijajah. Tuhan kita nggak original Allah, atau yang Widiwaso, atau Tien Dikong, atau Giokong. Nah itu kan. Nah, jadi coba sakit pilek dikit, rumah sakit, dokter. Padahal medis ada di bumi ini abad 18. Kita dijajah. Nah, padahal kalau kita mau kembali pada kodratnya, tubuh manusia ini punya sel-sel tubuh. Nah, kita racunin di tubuhnya. Obat-obatan medis itu adalah serum, ya. Racun, toksin yang dilemahkan. Apapun yang dilemahkan lama-lama menumpuk racun, ginjalnya rusak. Nah, inilah kembalilah kita kepada hakiki, original dalam kehidupan berbangsa, bernegara, juga bermasyarakat.